Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari di review film Sinekrip yang pertama di tahun 2025. Dan ini juga adalah film yang pertama gua tonton di tahun ini ya. Film pertama gua tonton langsung gue jadiin review pertama di Sinekrip di tahun ini. Apa film pertama yang kalian tonton di 2025? Mungkin bisa di-share di kolom komentar. Nah, kalau yang gua tonton pertama kali di 2025 adalah ini yang mau gue review, yaitu film Korea berjudul Harbin. Ini statusnya adalah sebuah film biografi ya, film sejarah tentang sosok pahlawan Korea yang bernama An Jung-geum. Harbin ini bukan nama orang tapi ya, Harbin ini adalah nama lokasi sebuah kota di Cina gitu, yang nanti memegang peran penting di filmnya. Kalau karakter utamanya kayak tadi gue bilang namanya adalah An Jung-geum, dia itu pahlawan yang terkenal banget lah di Korea karena dia berhasil membunuh Perdana Menteri Jepang pada masa penjajahan Jepang di Korea ya, tepatnya di awal tahun 1900-an, yaitu Ito Hirobumi. Itu yang membunuh adalah An Jung-geum. Kalau namanya familiar, emang sebelum ini dia udah pernah dibikinin film. Kalau lu inget di awal tahun 2023 seingat gua, di Januari juga sama bulan pertama di awal tahun, di tahun 2023 itu sempat ada film judulnya Hero. Itu rilis di sini. Itu juga tentang An Jung-geum. Bedanya kalau Hero itu musikal. Jadi kayak unik gitu. Anjir, film biografi, film perang tapi pendekatannya tuh musikal. Itu emang unik sih. Dan penggambaran sosok An Jung-geum di Hero itu kalau dari fisiknya ya, itu jauh lebih mirip daripada di Harbin sebenarnya. Di Hero itu yang meranin An Jung-geum kan adalah Jung Sung-hwa, dan dia itu dibikin mirip banget potongan rambutnya, kumisnya, make upnya. Nah kalau di Harbin nih yang meranin Hyun Bin gitu. Jadi beda banget mukanya, rambutnya emang beda, mukanya beda. Memang sengaja tidak dibikin mirip sih kalau gue lihat. Kayak Harbin ini diisi sama orang-orang ganteng gitu biar lebih menjual kayaknya. Ada Hyun Bin, terus ada Lee Dong Wook juga. Jadi emang kayak sengaja nggak dibikin mirip, ya udahlah gitu. Kita pilih orang-orang yang dianggap ganteng gitu sebagai karakter utama biar lebih menjual, mungkin gitu mikirnya. Tapi filmnya sendiri approach-nya tidak semenjual itu. Jadi punya keunikan sendiri. Kalau Hero tadi kan keunikannya adalah dia dibikin musikal. Nah kalau Harbin ini keunikannya adalah sebagai sebuah film perang biografi soal pahlawan. Dia itu ternyata kemasannya nggak yang kayak film-film blockbuster. Dia lebih slow burn, lebih pakai gaya-gaya film spionase, noir gitu-gitu. Keren sih karena kayak wah, ini film-film soal An Jung-geum itu punya approach yang unik. Semuanya beda sama film-film biografi pada umumnya. Dan pendekatan yang beda itu udah kelihatan pada saat adegan perang yang pertama gitu. Adalah nanti lu akan melihat perang pertama yang terjadi di film ini, dan sebenarnya itu perang satu-satunya sih. Nanti tetap adalah adegan berantem dan segala macam, tapi adegan perangnya itu cuma satu, cuman di awal doang. Jadi lu jangan berharap wah ini film perjuangan perangnya banyak, enggak, perangnya itu sedikit. Dan itu buat gue pendekatannya unik sih. Karena gini, coba lu bayangin adegan perang deh ya. Adegan perang di film itu kan kebanyakan dikemasnya kalau nggak seru itu ya epic. Kesan yang coba dibangun antara dua itu kan. Makanya musik yang dipakai juga nggak jauh-jauh dari musik yang mencoba memunculkan kesan thrilling gitu kan. Kayak misal pakai perkusi dum 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 dum, terus ada apa sih, orkestra yang bikin kesan megah gitu. Nah di sini musiknya pas lagi perang itu kayak film horor, thriller, ngingetin itu loh ke apa, theme songnya Psycho gitu. Gitu. Pakai orkestra yang kayak gitu. Tapi dimodif ya, bukan berarti mirip, tapi ngingetin ke sana vibe-nya. Dia tuh kayak vibe musik horor, thriller, pembunuhan gitu, slasher, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak pengen menggambarkan kalau perang itu nggak seru, perang itu bukan sesuatu yang epic, perang itu adalah sesuatu yang mengerikan. Dan visualnya juga kelihatan gloomy banget kan, perangnya tuh di lumpur, terus dibacok-bacok berdarah-darah, lumayan brutal sih adegan perangnya meskipun nggak yang eksplisit banget. Terus musiknya tuh horor, kayak pengen menggambarkan kalau ini loh, perang itu bukan sesuatu yang bisa kita glorifikasi, kita anggap wah anjir seru, bacok sana bacok sini. Enggak, perang itu sesuatu yang mengerikan. Kalau alurnya sih intinya adalah menceritakan rencana dari para pasukan pembela kemerdekaan Korea yang pada tahun 1909 itu berencana untuk mengeksekusi Ito Hirobumi, Perdana Menteri Jepang yang lagi mau mengadakan kunjungan ke Harbin. Kalau lu ngomongin cerita, sebenarnya alurnya Harbin ini nggak baru-baru amat ya. Mau lu lihat dari sudut pandang manapun gitu, mau lu lihat dari sudut pandang film spionase misalkan, ya ceritanya gitu-gitu aja. Ada misi, terus ada pengkhianat, kita mesti nyari tahu pengkhianatnya siapa, ketahuan, twist, selesai. Dari film perang juga sama, ada misi gitu, terus dilakukan misinya, ada gangguan dari pihak musuh, coba diatasi, misi dilakukan, entah berhasil entah gagal gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi cerita tuh klise sih, dan lu akan menemukan banyak kekelisean lain. Contoh gini deh,
Kalau orang yang sering nonton film Korea atau drakor gitu pasti pernah mikir, mungkin pernah mikir, gue sih pernah mikir seperti ini ya. Sebelum akhirnya gue cari infonya dan gue paham, oh karena itu gitu. Gue pernah mikir gini kalau nonton drakor atau film Korea, kenapa sih kalau di film Korea atau drakor itu selalu menyertakan kota Vladivostok? Iya nggak? Coba lu inget-inget. Itu sering banget dipakai. Misalkan ada karakternya mau kabur, pasti direkomendasinya lu kabur aja ke Vladivostok. Di sana orang sudah menunggu. Atau mau mencari kehidupan yang lebih baik, ya lu cari kerja aja di Vladivostok. Sering banget. Di sini juga ada ya, dan itu bukan dibikin-bikin. Emang real story-nya adalah si An Jung Geum itu kemudian pergi ke Vladivostok. Dia sama pasukan kemerdekaan itu emang menyusun rencana di sana. Jadi bukan dibikin-bikin. Tapi pada saat nonton gue jadi keinget lagi. Iya ya, banyak banget ya film Korea atau drakor yang pakai Vladivostok di ceritanya, mau itu real story atau itu fiksi terus kemudian pakai Vladivostok tuh sering banget. Nah, buat yang belum tahu itu emang karena Vladivostok punya peranan penting sejarah Korea. Jadi di sekitar awal-awal 1900-an lah ya, era-eranya Harbin ini, banyak orang Korea itu kayak bermigrasi ke Vladivostok sana. Karena kan kondisi ekonomi di Korea lagi ancur-ancurnya tuh, penjajahan Jepang lagi parah-parahnya, lagi sadis-sadisnya. Jadi banyak orang Korea itu yang memilih untuk pindah ke Vladivostok buat mencari ya merantau nyari kerja gitu ya, ibaratnya orang desa pergi ke Jakarta mungkin ya, nyari opportunity baru. Dan banyak lagi sebenarnya alasan, bisa lu googling sendiri, di situ lumayan banyak yang menjelaskan hubungan antara Korea dan Vladivostok itu seperti apa. Dan setelah tahu alasan-alasan itu gue jadi paham kenapa sih film Korea drakor itu sering banget pakai Vladivostok ya. Bukan karena nggak kreatif, tapi emang karena ada peranan besar dari kota itu di sejarah Korea. Intinya seperti itu. Poinnya adalah memang kalau dari cerita Harbin itu tidak banyak hal baru. Yang baru, yang seger itu adalah cara dia ngebungkus ceritanya. Ya kayak yang udah sering gue bahas sih. Kalau misalkan gue ngebahas horor Indonesia juga gitu. Sebenarnya ceritanya mah gitu-gitu mulu nggak apa-apa. Cerita tuh soal, kalau horor ya, soal santet, soal pesugihan itu nggak apa-apa. Yang harusnya membedakan adalah approach-nya, kemasannya tuh gimana. Nah, Harbin juga sama, ceritanya tuh klise. Yang bikin dia beda adalah kemasannya. Kalau yang di film Hero, kemasannya itu kan dibikin musikal. Nah di sini daripada dia tuh tembak-tembakan ala film perang pada umumnya, dia lebih milih ngebikin filmnya itu pakai gaya noir. Kalau yang familiar sama film noir pasti bisa lah membaca ini kriteria film noir yang dipakai tuh apa aja yang ada di sini gitu. Banyak banget cara bercerita yang cenderung slow burn, terus pemakaian siluet cahaya di sinematografinya. Terus kebetulan juga karakternya karena emang zamannya tuh mirip ya. Noir kan emang di era-era 1900-an awal gitu sampai 1920, 30, 40 gitu. Fashionnya kan sama tuh. Orang-orangnya tuh pada pakai coat panjang gitu, terus topi yang kayak fedora gitulah, fedora zaman dulu gue lupa namanya apa. Jadi kayak visual manusianya juga mirip sama visual orang-orang di film noir Hollywood gitu. Musiknya juga sangat-sangat noir, yang misterius, yang gelap, dan itu bikin filmnya tuh kerasa fresh. Walaupun sebenarnya kalau lu ngelihat sudut pandang filmnya masih sangat-sangat tradisional banget ya. Tradisional dalam arti gini, penggambarannya ya pasti hitam putih gitu. Kalau prajurit Jepang tuh digambarkan buruk banget. Sedangkan orang Korea, prajurit kemerdekaan, bahkan di saat dia berkhianat tuh tetap digambarkan sangat nasionalis. Itu kan penggambaran yang sangat tradisional. Kayak misal karakter Tatsuo Mori yang diperanin Park Hoon tuh adalah prajurit yang sangat-sangat pecundang gitu digambarinya lah di sini. Jahat, pecundang, karena dia udah kalah tuh kan awalnya. Dia udah kalah, udah mau dieksekusi sama prajurit Korea, tapi sama An Jung Geum tuh dibilang jangan bunuh dia. Kasih dia kesempatan untuk pulang ke keluarganya gitu. Tapi bukannya pulang, dia malah balik ngebantai prajurit Korea yang udah memaafkan dia. Itu kan kayak pengen menggambarkan ini loh, prajurit Jepang itu emang serendah ini, sepengecut ini. Dan sebaliknya, prajurit Korea itu digambarkan sebagai orang-orang yang murah hati gitu. Kayak si An Jung Geum kan setelah melakukan kesalahan itu, mengampuni si prajurit Jepang, dia kan menyesal. Terus dia berubah jadi lebih lebih merciless, lebih tidak kenal ampun. Makanya dia mau aja gitu menjalankan rencana untuk ngebunuh si Ito Hirobumi. Sebelumnya dia nggak mau ngebunuh orang kan, kecuali perang ya. Dia mikirnya adalah ya enggak, gue tuh pengen memperjuangkan kemerdekaan. Gue bukan pengen membunuh orang Jepang. Tapi setelah melakukan blunder itu, dia jadi mau ngebunuh orang Jepang. Cuman bukan berarti dia kehilangan nurani dia. Dia tetap punya hati di situ ya kan, penggambaran yang sangat-sangat bertolak belakang ya. Yang satu kejam, ngecut, nggak punya hati. Yang satu itu semarah apapun dia, sesakit apapun dia, tetap
menjadi orang baik. Ya, seperti itulah intinya. Masih sangat tradisional sebenarnya, cuman memang kalau dari segi style beda banget sama film-film perang Korea pada umumnya. Sama visualnya tuh juga cakep banget. Ini adalah film yang sangat jago memanfaatkan landscape. Banyak banget tuh akan ngelihat landscape yang anjir, ini bukan di bumi kah gitu. Saking kerennya ya, gue merasa seperti itu. Bahkan dari openingnya, shot pertama yang muncul di film ini itu udah bikin gue mikir, anjing itu settingnya di mana? Karena adegannya adalah si An Jeong-geum itu digambarin jalan sendirian di sebuah sungai yang luas banget, dan sungai itu lagi membeku karena di musim dingin, dan itu kayak out of this world banget penggambaran sungai yang membeku itu. Dan banyak lah pokoknya shot-shot landscape yang indah lagi, kayak misal pas karakternya tuh lagi melakukan perjalanan melintasi padang pasir Manchuria tuh juga anjir, kayak gue lagi nonton Lawrence of Arabia anjir. Sinematografinya cantik banget. Ya overall ini film yang fresh lah. Cocok kalau misalkan lu udah bosen sama template film perang pada umumnya. Gue suka ini, termasuk endingnya juga gue suka. Endingnya tuh apa ya, tanpa harus spoiler nih. Endingnya itu, apa yang kita lihat di ending itu adalah bentuk kemerdekaan kecil. Jadi setelah apa yang ngelakuin An Jeong-geum kan Korea nggak langsung merdeka ya, nggak segampang itu. Bahkan kita akan dikasih tahu tuh nanti setelah itu dieksekusi, bukannya Jepang itu menyerah, mereka malah makin brutal gitu. Pokoknya Korea baru merdeka tuh 36 tahun setelah pembunuhan si itu. Nah cuman di ending itu kita ngelihat sebuah kemerdekaan kecil. Negaranya mungkin belum merdeka, tapi individunya itu sudah memerdekakan diri dia dari cengkraman, dari kontrol para penjajah gitu. Dan gue sangat suka sama penggambaran prinsip itu di endingnya, kayak apa sih, brutal tapi juga uplifting, menggugah banget. Bagus ini, jadi silakan ditonton di bioskop. Oh ya, skor lupa gue. Skor buat Harbin bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Silakan ditonton di bioskop. Dan ini layarnya juga setahu gue nggak terlalu banyak ya, karena cuman ada di bioskop non XX1. Jadi silakanlah ditonton. Oke, dan buat yang udah nonton bisa tulisin review kalian juga di kolom komentar apapun itu. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, isi juga tuh review lo soal Harbin di Skor Film. Silakan, sudah ada page-nya. Dan buat teman-teman yang pengen join membership untuk mendapatkan benefit-benefit yang ada, bisa sekalian join, bisa dicek di setiap tier itu benefitnya apa aja, ada keterangannya di situ. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Oke, kalau gitu, gua Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.